Ini dengan satu tema yang sama, marilah kita pergi ke Bethlehem. Ini menjadi tema Natal nasional. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa pentingnya bagi saya dan saudara tema ini? Marilah kita pergi ke Bethlehem. Ada apa dengan Bethlehem sehingga narasi Natal soal Bethlehem menjadi sebuah narasi yang sangat penting? Ada apa dengan Bethlehem? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Bethlehem sebuah kota kecil. Bethlehem sebuah kota di mana Daud lahir di sana. Bethlehem sebuah kota kecil yang tidak dikenal. Tapi di sini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Bethlehem itu memiliki makna harafiah bagi saya dan saudara. Bethlehem itu artinya dari dua suku kata, Bait dan Lechem. Bait atau Bet itu artinya rumah, Lechem itu artinya roti. Jadi Bethlehem itu artinya rumah roti, rumah kehidupan. Itu arti dari nama Bethlehem atau dari kata Bethlehem. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian apa pentingnya Bethlehem? Mika 5 ayat 1 berkata begini, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak dahulu kala. Daripadamu akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel. Bethlehem kota kecil di antara kaum-kaum Yehuda. Tapi di sini dikatakan daripadamu bangkit seorang yang akan memerintah Israel. Disinilah pentingnya Bethlehem bagi saya dan saudara. Karena dari sana bangkit seorang pemimpin, dari sana muncul seorang raja, dari sana muncul seorang juru selamat. Itu sebabnya ajakan tema ini yang dikutip dari perkataan para gembala, marilah kita pergi ke Bethlehem. Sebuah ajakan bukan hanya di antara para gembala, tapi ajakan ini bagi saya dan saudara, bagi kita semua jemaat Tuhan, gereja Tuhan, supaya mata kita, hati kita, fokus kita diarahkan ke Bethlehem. Karena dari sana ada seorang pemimpin yang akan memerintah Israel. Dari sana ada kehidupan yang disediakan bagi dunia ini. Dari sana ada terang yang dipancarkan bagi dunia ini. Itu pentingnya Bethlehem bagi saya dan saudara. Itu sebabnya tema Natal tahun ini, mari kita pergi ke Bethlehem, menjadi sesuatu yang sangat penting bagi saya dan saudara. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tema ini mengajarkan kepada kita beberapa hal penting. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Ayat yang ke-10 dalam pembacaan kita dikatakan begini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Pergi ke Bethlehem artinya pergi untuk menikmati kesukaan yang disediakan oleh Tuhan bagi seluruh bangsa. Amin. Amin Bapak Ibu. Bicara kesukaan di sini bicara sukacita Allah yang disediakan bagi semua orang.
Dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan takut, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Sukacita besar untuk seluruh bangsa. Natal menolak ketakutan. Amin. Dan digantikan dengan kesukaan besar. Kalau bicara ketakutan, saya dan saudara itu hidup dalam ketakutan setiap waktu. Kita takut terhadap masa depan, takut terhadap persoalan hidup, takut terhadap sakit penyakit, takut terhadap semua keadaan yang terjadi di sekeliling saya dan saudara. Tapi Natal berkata, jangan takut. Jangan takut. Aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kalau hari-hari ini saya dan saudara sementara ada dalam ketakutan, dengarkan berita Natal ini. Jangan takut. Aku memberitakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada saya dan saudara melihat bagaimana janji Allah digenapi dalam hidup kita. Nubuatan tentang kelahiran Kristus telah dinubuatkan oleh nabi-nabi terdahulu, oleh Nabi Mika dan nabi-nabi lainnya. 400 tahun sejak Nabi Maleaki, nabi terakhir dalam perjanjian lama, sampai munculnya Yohanes Pembaptis. Israel hidup dalam ketakutan. Mereka dijajah oleh bangsa demi bangsa berganti. Sampai pada zaman kelahiran Kristus, mereka dijajah oleh Romawi. Mereka hidup dalam tekanan, hidup dalam penjajahan, hidup dalam perbudakan, hidup dalam ketakutan. Tapi kelahiran Kristus menjanjikan kesukaan besar bagi mereka. Itu sebabnya berita Natal katakan, jangan takut. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin hari-hari ini tekanan begitu berat dalam hidup saya dan saudara, membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita merasa tidak nyaman dalam hidup ini. Tapi dengar, Natal menolak ketakutan. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang kedua, apa artinya saya dan saudara pergi ke Bethlehem? Atau apa maksudnya saya dan saudara pergi ke Bethlehem? Ayat yang ke-11 bilang begini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pergi ke Bethlehem artinya pergi untuk mengalami keselamatan, untuk bertemu dengan keselamatan yang dijanjikan Tuhan bagi dunia ini. Amin. Amin Bapak Ibu. Dunia ini butuh juru selamat. Saya dan saudara butuh keselamatan. Butuh keselamatan. Oleh karena itu, ketika malaikat datang menyampaikan kabar kesukaan bagi para gembala, dikatakan pergi ke Bethlehem, karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kalau bicara soal keselamatan, saya dan saudara ini semua orang-orang yang terancam. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Alkitab berkata, manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa. Manusia itu ada di bawah murka Allah. Manusia ada di bawah ancaman. Tetapi Natal datang untuk memberi saya dan saudara harapan baru, keselamatan di dalam Kristus. Dan kebutuhan keselamatan adalah kebutuhan yang sangat mendesak, yang dibutuhkan oleh semua orang. Siapapun saya dan saudara butuh diselamatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pergi ke Bethlehem adalah pergi untuk
berjumpa dengan keselamatan yang dijanjikan Tuhan, berjumpa dengan juru selamat. Sebab orang-orang yang berjumpa dengan Yesus, mereka dipastikan akan mengalami keselamatan yang luar biasa yang berasal dari Tuhan. Orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan, mereka dipastikan mengalami keselamatan. Gembala-gembala berjumpa dengan Kristus, hidup mereka diubahkan, hidup mereka diselamatkan. Perjumpaan dengan Yesus mengubah hidup. Perjumpaan dengan Kristus memindahkan saya dan saudara dari kegelapan kepada terang, dari kematian kepada kehidupan. Jadi ketika berita Natal disampaikan, dikatakan mari kita pergi ke Betlehem, berarti mereka pergi berjumpa dengan juru selamat. Dan kalau kita berjumpa dengan juru selamat, dapat dipastikan hidup saya dan saudara pasti akan berubah. Amin. Coba perhatikan teman di samping kiri kanan, bilang, kamu pasti berubah. Coba lihat Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau Natal begini semua pasti berubah. Amin. Amin Bapak Ibu. Biasanya Natal tuh pasti berubah. Ya. Ada sesuatu yang baru dalam hidup saya dan saudara. Baik mulai dari baju baru, sepatu yang baru, celana yang baru, semua serba baru. Ya. Pasti ada sesuatu yang baru. Pembaharuan yang paling penting dalam hidup saya dan saudara adalah hati kita dibaharui. Amin. Amin. Makanya dari mimbar ini saya melihat senyum-senyum yang luar biasa. Sungguh manis, sungguh cantik, sungguh ganteng. Senyum-senyum perubahan. Amin. Luar biasa. Itulah makna pergi ke Betlehem. Jadi orang-orang yang pergi ke Betlehem, hidupnya pasti diubahkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian makna yang berikut atau poin yang berikut. Apa artinya pergi ke Betlehem? Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-13 sampai 14 di sini dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pergi ke Betlehem artinya kita pergi dan menikmati kemuliaan Allah. Sebab nyanyian malaikat di padang Efrata dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan kalau ada kemuliaan bagi Allah, maka firman Tuhan berkata, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di mana ada kemuliaan bagi Allah, di situ ada damai. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pergi ke Betlehem artinya kita pergi dan menikmati kemuliaan Allah. Dan oleh kemuliaan itu ada imbalannya bagi saya dan saudara. Manusia hidup dalam damai. Kata damai di sini Bapak Ibu sekalian, itu diterjemahkan dari kata Irene. Kata Irene ini memiliki 4 makna. Yang pertama, Irene yang pertama, damai yang pertama, kita berdamai dengan Allah. Itu damai yang pertama. Kemudian damai yang kedua, kita berdamai dengan diri sendiri. Yang ketiga, kita berdamai dengan sesama. Yang keempat, kita berdamai dengan alam, lingkungan sekitar kita. Jadi kata Irene, kata damai sejahtera
di bumi. Maknanya harus benar-benar mewakili 4 hal ini. Kalau kita bilang begini, saya sudah berdamai dengan Allah, tapi masih membenci sesama, benar-benar belum mengalami kelahiran Kristus. Kita bilang, saya berdamai dengan Allah, tapi masih membenci diri sendiri, masih menolak diri sendiri, masih belum mampu menerima keberadaan diri sendiri. Berarti kita belum mengalami damai seutuhnya. Kita berkata kita berdamai dengan Allah, tapi tidak berdamai dengan lingkungan alam kita. Berarti kita belum mengalami damai sepenuhnya. Bagaimana itu maksudnya Pak Pendeta kalau berdamai dengan lingkungan? Contoh, kita tanam bunga, minimal kita taruh pupuk dan siram. Amin. Iya. Kalau tanam bunga baru tidak siram, berarti kita tidak berdamai dengan alam. Atau contoh mungkin kita buang sampah, kita buang sesuatu yang tidak pada tempatnya, berarti kita belum berdamai dengan Allah. Atau contoh, kita hanya tahu tebang pohon tapi tidak pernah tanam. Contoh, berdamai dengan lingkungan. Bapak Ibu Saudara sekalian, damai dengan Allah, kemuliaan bagi Allah, damai di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi minimal damai Allah itu melekat di dalam hidup saya dan saudara. Jadi pulang dari sini, kalau masih menaruh sesuatu di dalam hati kita, di antara sesama, pulang dan berdamai. Amin. Biasanya kalau bulan Natal ini cepat sekali baku damai. Kalau bakalai dari Januari sampai November, Natal itu biasa damai. Biar tidak baku omong dari Januari sampai Desember, biasanya Desember itu baku damai. Mari sudah kita pi rame-rame selamat Natal. Bagaimanapun itu pasti baku damai. Mungkin kalaupun sedikit ada korban, ke babi yang korban, ke ayam yang korban, biasa sudah. Ada pengorbanan di hari Natal itu. Tapi minimal kita benar-benar menyadari bahwa kita telah berdamai dengan Tuhan dan kita juga berdamai dengan sesama. Amin. Amin Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Berdamai dengan diri sendiri penting Bapak Ibu. Sebab akhir-akhir ini banyak orang tidak menerima dirinya sendiri. Suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Kenapa saya tidak sekaya dia? Kenapa saya tidak secantik dia? Kenapa saya tidak seganteng dia? Ada orang yang stres dan bunuh diri gara-gara tidak mampu menerima diri sendiri. Adakah di sini yang begitu? Yang rencana dengar Natal berdamai dengan diri sendiri. Tidak usah protes Bapak Ibu. Di tempat di mana saya dan saudara ada, disitulah Tuhan tempatkan kita dan kita harus berdamai dengan diri kita. Jangan bilang, Tuhan kenapa saya tidak lahir di Korea supaya kulit putih, kenapa saya tidak lahir di Eropa supaya badan tinggi. Bapak Ibu sekalian, berdamai dengan diri kita sendiri. Kalau model kayak saya ini lahir di Eropa dan di Eropa sana hanya makan roti, makan keju saja, baru tidak pernah makan nasi kayak kita, saya yakin saya tidak cocok lahir di sana. Iya, tidak cocok. Mungkin pas musim dingin itu di bawah 0 derajat. Mungkin saya tidak cocok hidup di sana. Saya lebih cocok hidup di Sumba atau di Sabo. Dan memang Tuhan tempatkan kita di tempat di mana saya dan saudara berada. Mari kita berdamai dengan diri kita sendiri. Amin. Amin Bapak Ibu. Supaya hidup kita benar-benar menikmati salom Allah secara lengkap. Dan di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika gembala-gembala itu sampai ke Bethlehem, mereka bertemu dengan Kristus, mereka berjumpa dengan juru selamat. Dikatakan mereka pulang sambil memuji dan memuliakan Allah. Mereka pulang sambil memuji Tuhan. Karena mereka telah melihat bagaimana janji Allah digenapi dan terbukti benar melalui kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya malam ini janji Allah pasti digenapi
dalam kehidupan setiap kita. Mungkin waktunya berbeda, mungkin belum saat ini, tapi saya percaya semua janji Allah pasti tergenapi dalam hidup kita. Hanya saja kadang-kadang kita tidak sabar menanti waktu Tuhan. Ya. Kadang kita menyanyi begini, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tapi kadang-kadang kita tidak sabar menanti waktu Tuhan. Dengar, gembala ini pulang memuji dan memuliakan Allah. Karena mereka menyaksikan dari dekat, melihat secara langsung bagaimana janji Allah digenapi. Mereka pulang memuji dan memuliakan Allah. Saya percaya kita pulang dari sini, kita akan pulang membawa damai dan sukacita, membawa kemuliaan bagi Allah. Hidup kita benar-benar menjadi saksi sama seperti para gembala. Amin Bapak Ibu. Pulang dari sini, kita pulang membawa kemuliaan, kita pulang membawa kesaksian, kita pulang membawa damai, kita pulang membawa sukacita. Dan kalau ini yang kita kerjakan, maka Natal tahun ini akan menjadi Natal yang sungguh bermanfaat bagi saya dan saudara. Sehingga tema Natal kita, mari kita pergi ke Bethlehem. Kita benar-benar menikmati perjumpaan dengan Kristus. Amin. Buat renungan firman Tuhan pada malam hari ini.